Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi, Wilujeng Enjeng, good morning, Bongsu. Liburan panjang sudah berlalu, saatnya kita mulai pembelajaran daring. Sudah siapkah antum semua? Pastinya sudah siap, bukan? Nah, pada pagi hari ini antum semua akan belajar bersama Ustazah Dita dengan mapel bahasa Indonesia dan kita masuk ke tema ketiga yaitu benda di sekitarku. Tapi khusus pada hari ini kita akan belajar pada subtema 1 yaitu aneka benda-benda di sekitarku. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang bisa kita temukan, tapi kita harus tahu benda itu apa ya? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, dan memiliki wujud. Massa itu sendiri bisa kita ukur dengan cara ditimbang. Ciri-ciri dan wujud benda. Ciri-ciri benda yang pertama menempati ruang, yang kedua mempunyai massa atau bisa ditimbang, dan yang ketiga mempunyai wujud. Nah, wujudnya masih dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Jenis-jenis benda. Jenis-jenis benda di sekitar kita dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama ialah benda hidup. Benda hidup itu adalah semua benda yang ada di sekitar kita yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat ciri-cirinya apa? Iya, benar sekali. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita ketahui. Yang pertama, bisa bernafas, kemudian bergerak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Hayo, siapa yang masih ingat contoh-contoh dari makhluk hidup atau benda hidup tersebut? Iya, benar sekali. Yang pertama ada manusia, kemudian ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Ketiga tersebut termasuk ke dalam benda hidup. Nah, selain ada benda hidup, kelompok yang kedua yaitu adalah benda tak hidup atau disebut dengan benda mati. Kenapa bisa disebut benda mati ya? Karena benda mati di sini tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya, batu, meja, kursi, tas, minyak, di mana semuanya masih bisa ditimbang dan mempunyai wujud serta menempati ruangan. Nah, dari kedua jenis benda tersebut maka muncullah pertanyaan seperti ini. Apakah semua yang terdapat di sekitar kita termasuk benda? Ayo, jawabannya apa? Iya, benar sekali, jawabannya adalah tidak. Jadi, semua yang ada di sekitar kita belum tentu termasuk ke dalam benda. Lalu, bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Untuk membedakan benda dan bukan benda, kita bisa lihat dari ciri-ciri benda. Kita ulang lagi ya. Ciri-ciri benda yang pertama yaitu menempati ruang, kemudian mempunyai massa, mempunyai wujud yaitu padat, gas, dan cair. Tentunya juga terdiri dari benda hidup dan juga benda mati. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Sekarang kita latihan ya. Di situ ada beberapa gambar. Sekarang saatnya kita berlatih menentukan manakah yang benda dan bukan benda berdasarkan ciri-ciri benda yang telah kita pelajari. Yang pertama, panas api unggun. Kira-kira dia termasuk benda bukan ya? Apakah panas api unggun bisa ditimbang? Wujudnya apa ya? Nah, panas api unggun tidak bisa ditimbang, maka dia bukan termasuk benda. Iya, benar sekali. Kemudian kita masuk ke minyak goreng. Kira-kira minyak goreng mempunyai massa bukan ya? Kemudian wujudnya apa? Iya, benar, wujudnya adalah cair. Berarti minyak goreng termasuk ke dalam benda. Pintar sekali. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu. Nah, cahaya lampu ini, dari ketiga ciri tersebut, apakah cahaya lampu masuk benda ya? Jawabannya tentu tidak, karena cahaya lampu tidak bisa ditimbang dan tidak memiliki wujud. Kemudian kita masuk ke ember. Ember wujudnya padat dan bisa kita timbang serta menempati ruangan, maka dia termasuk ke dalam benda.
Kemudian es. Salah satu ciri dari es yaitu dia memiliki wujud apa anak-anak? Iya, benar sekali, wujudnya adalah wujud padat. Bisa kita timbang nggak ya? Bisa kita pegang nggak ya? Iya, bisa. Berarti dia termasuk ke dalam benda. Kemudian ada balon. Nah, balon juga termasuk benda atau bukan? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah benda. Karena apa? Karena dia juga mempunyai wujud dan juga massa serta menempati ruang. Kemudian kita masuk ke suara. Nah, suara, coba. Suara wujudnya apa ya? Apakah dia masuk ke padat, gas, atau cair? Wah, tidak ada ketiga-tiganya. Berarti dia termasuk benda atau bukan? Iya, benar. Jawabannya adalah bukan benda. Kemudian kita masuk ke radio. Radio bisa kita timbang beratnya nggak ya? Oh, bisa. Menempati ruang? Iya. Kemudian mempunyai wujud nggak? Wujudnya padat, gas, atau cair? Iya. Wujudnya adalah padat, berarti dia masuk ke dalam benda. Pintar sekali. Nah, yang terakhir ini ada hewan. Tentu saja dia termasuk ke dalam benda karena hewan di sini masuk ke dalam benda hidup. Gimana? Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya antum bisa berlatih menemukan benda-benda di sekitar antum dan kelompokkan mana yang bukan benda dan mana yang termasuk benda berdasarkan ciri-ciri benda dan berdasarkan contoh yang kita kerjakan bersama-sama. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ialah benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Yang kedua, ciri-ciri benda yang pertama menempati ruang, kemudian mempunyai massa, dan memiliki wujud. Serta yang ketiga yaitu jenis benda terdiri dari benda hidup dan benda mati atau benda tak hidup. Demikian pembelajaran bersama Ustazah Dita, semoga bermanfaat dan semoga antum semua bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Untuk selebihnya, Ustazah mohon maaf, Ustazah undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.